Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak semua. Nah, hari ini kita akan mulai belajar kembali. Hari ini kita belajar sama-sama ya, bersama Ibu Resti. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa materi di tema 4, subtema 2, pembelajaran 4-6. Tapi sebelum itu, Ibu mau ajak dulu kalian untuk berdoa bersama agar pembelajaran kali ini lancar dan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Yuk kita baca doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah aku ilmu, pengetahuan, dan pemahaman. Amin. Oke, langsung saja kita lihat materi pembelajaran hari ini ada apa aja ya. Pertama, materi muatan PPKN tentang kewajiban dan hak warga sekolah ada di halaman 127, 133, dan 135. Anak-anak sambil dibuka buku bupenanya ya, buku bupena 3B. Lalu materi yang kedua yaitu muatan matematika tentang membuat soal cerita tentang pengurangan yang hasilnya sudah diketahui. Lalu materi yang ketiga yaitu tentang muatan bahasa Indonesia yang akan menjelaskan atau membahas tentang kalimat saran secara lisan ada di halaman 128. Nah, langsung saja kita materi ke materi yang pertama, materi tentang kewajiban dan hak warga sekolah. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu kan bahwa hak dan kewajiban itu adalah dua aspek atau dua komponen yang harus dilaksanakan secara seimbang. Artinya dua-duanya harus dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yang pertama, kewajiban dan hak kita sebagai warga sekolah. Nah, kita di sini Ibu sebagai guru, lalu anak-anak di rumah sebagai siswa. Nah, ketika di sekolah, kita semua adalah warga sekolah dan ada beberapa kewajiban yang harus kita tunaikan ketika menjadi warga sekolah. Nah, apa saja? Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lalu, apalagi ya? Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang ketiga, tidak mencoret-coret tembok dan merusak fasilitas sekolah. Lalu, ketika kita sudah melaksanakan kewajiban ini, ada hak juga yang dapat kita peroleh. Yang pertama yaitu kita memperoleh ruang belajar yang nyaman dan bersih dan memiliki lingkungan sekolah yang asri dan sejuk. Dan masih banyak lagi hak yang dapat kita peroleh ketika kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, ada lagi nih kewajiban sebagai warga sekolah. Yang selanjutnya yaitu menghormati guru, mentaati tata tertib dan aturan sekolah, lalu memelihara kerukunan dan persatuan di sekolah. Lalu ketika kita sudah menjalankan kewajiban ini, kita akan memperoleh hak pertama, bertanya pada guru jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Lalu yang kedua, diperlakukan dengan adil dan baik oleh guru selama di kelas. Jadi sebetulnya kita semua adalah warga sekolah yang memiliki kewajiban yang sama, yang memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan sekolah, untuk menghormati sesama. Ibu juga akan menghormati atasan ibu, seperti misalnya Bapak Kepala Sekolah, dan kalian menghormati guru-guru. Nah, itu merupakan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga sekolah. Dan masih banyak lagi seperti menjaga lingkungan, lalu membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan kewajiban yang harus kita kerjakan. Nah, setelah itu baru kita akan mendapatkan hak-hak yang ada di
yang tertera di PowerPoint ini, di video ini ya, dan masih banyak lagi hak yang dapat kita dapatkan ketika kita melaksanakan kewajiban. Jadi pada intinya, ketika kita sudah melakukan kewajiban, maka kita akan memperoleh hak. Oke, paham ya sampai sini? Nah, kita lanjutkan ke tugasnya. Nah, di tugas PPKN ini ada di halaman 127. Coba dilihat anak-anak bukunya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tuliskan 3 kewajiban yang telah kamu laksanakan terhadap kerapian dan juga keindahan lingkungan sekolahmu. Nah, di sini Ibu hanya mencontohkan saja ya. Kalian boleh isi sesuai dengan pengalaman kalian, sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan selama di sekolah. Nah, di sini Ibu membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang kedua, menghormati guru dan tidak mencoret-coret tembok. Nah, karena kita harus menulis 3 kewajiban ya. Nah, itu contohnya. Lalu yang kedua, apa hak yang telah kamu peroleh setelah kamu melaksanakan semua kewajiban tersebut? Nah, nomor 2 ini kalian isi sesuai dengan kewajiban yang telah kalian sampaikan di nomor 1. Contohnya, ketika Ibu membuang sampah pada tempatnya, maka Ibu memperoleh hak lingkungan yang bersih, lalu mendapat perlakuan yang baik dari guru. Jika Ibu tidak mencoret-coret tembok, maka Ibu memperoleh ruang belajar yang nyaman dan rapi. Kalian isi sesuai dengan pengalaman kalian ya. Lalu nomor 3, apakah masih banyak siswa yang tidak melaksanakan kewajibannya di sekolah? Nah, menurut kalian, ada nggak sih, masih banyak nggak sih anak-anak yang tidak melaksanakan kewajiban di sekolah? Kalaupun ada, tulis penjelasannya, ya, alasannya apa, mengapa demikian. Silahkan tulis sesuai dengan pengamatan kalian ketika selama PTM atau di tahun-tahun sebelumnya. Oke? Itu untuk tugas PKN ya. Kita lanjut ke materi matematika tentang membuat soal pengurangan yang hasilnya sudah diketahui. Ada di halaman 137. Boleh dibuka bukunya. Nah, masih ingat kan tentang menentukan 2 bilangan pengurangan yang hasilnya sudah diketahui? Kita coba lagi di sini. Di sini Ibu punya contoh ya anak-anak. Contohnya di sini, titik-titik-titik dikurangi titik-titik-titik, hasilnya 200. Jadi hasil pengurangannya sudah diketahui. Kita hanya perlu mencari bilangan yang pertama dan juga bilangan yang kedua. Tentunya bilangan yang pertama kita harus tentukan angka yang lebih besar dari hasilnya. Oke, di sini Ibu punya angka 300. 300 ini lebih besar dari 200 ya. Lalu bagaimana cara menentukan angka yang kedua? Caranya kita hitung seperti ini. 300 atau angka yang pertama dikurangi hasil pengurangannya. Jadi 300 dikurangi 200. Itu hasilnya 100. Baru kita tulis di sini, di angka yang kedua. Nah, selesai. 300 dikurangi 100 itu hasilnya 200. Sampai sini paham ya? Masih ingat kan? Yang kemarin sudah dijelaskan. Nah, sekarang di sini ada soal. Kalian boleh buat soal persis seperti ini, ataupun kalian boleh mengarang sesuai kreasi kalian. Oke? Nah, tugasnya yaitu membuat satu pertanyaan soal cerita tentang pengurangan yang hasilnya sudah diketahui. Nah, itu untuk tugas matematikanya ya. Lanjut ke materi PPKN. Materi bahasa Indonesia, mohon maaf. Nah, lanjut ke materi bahasa Indonesia tentang menyatakan kalimat saran secara lisan. Ada di halaman 128. Nah, coba dibuka halaman 128. Di sini kita akan mengisi beberapa pertanyaan. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang kalian isi masing-masing. Oke? Nah, di sini ada teks ya anak-anak. Di sini ada teks. Teksnya dibaca dulu oleh kalian
Boleh di-pause dulu ya. Silahkan dibaca masing-masing. Nah, sudah dibaca ya anak-anak ya. Sekarang kita isi beberapa pertanyaannya. Yang pertama, nah pertanyaannya itu kita harus membuat kalimat saran berdasarkan kalimat yang sudah disediakan di halaman 128. Nah, di sini nomor 1 kalimatnya yaitu tentang siswa bersiap untuk makan. Nah, kalimat sarannya kalian boleh buat berbeda dari ibu, boleh ya, boleh sekali, sangat lebih bagus seperti itu. Nah, di sini ibu contohkan seperti ini, siswa bersiap untuk makan. Nah, kalimat sarannya yaitu sebaiknya siswa mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Jadi kalian masih ingat kan bahwa kalimat saran itu harus diawali dengan adanya permasalahan. Lalu kita bisa membuat kalimat saran dengan mengawalinya menggunakan kata hendaknya, sebaiknya, atau seharusnya. Nah, ini nomor 1. Yang nomor 2, permasalahannya banyak sampah berserakan di kantin. Nah, kira-kira kalimat sarannya seperti ini. Hendaknya para siswa membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu ya. Lalu nomor 3, permasalahannya tidak ada tempat sampah di kantin sekolah sehingga sampah berserakan. Nah, lalu di sini ibu simpan kalimat sarannya seperti ini. Seharusnya pihak kantin atau pihak sekolah menyediakan tempat sampah agar sampah tidak berserakan. Seperti itu. Nah, lanjutkan sampai nomor 5 ya, oleh kalian diisi mandiri. Nah, oke, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Untuk anak-anak, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Dicek di GCR tugasnya apa saja, lalu kerjakan secara mandiri. Jika ada pertanyaan, boleh menjapri atau chat wali kelasnya masing-masing. Jangan sungkan-sungkan, oke? Alhamdulillah materi kali ini udah selesai. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.